Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Teng ngersa para alim alamah, para kasepuhan, para kiai ingkang sangat kula hormati. Utamanipun Kyai Haji Mustofa Bisri dan keluarga wonten Gus Yahya, Gus Menteri dan wonten kiai-kiai sepuh. Iki wonten penantang kula fikih Kyai Marzuki. Gimana ngoten niku? Dados kapan-kapan struktural pengurus NU niku piyambake Suriah mawon ampun tanfidiyah. Nggih kula memang dari awal kepengin taklim teng Mbah Mus, kula mboten biasa pidato lami kados Kyai Marzuki. Kula 20 menit. Ngeten nggih. Jadi fikih kita niku fikih Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaos kalian Imam Malik. Ngaos usul fikih kalian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridipun Abu Hanifah. Niki penting kersane sanad terjaga. Teng mriki riyen wonten Kyai Bisri, murid saking Kyai Khalil Harun. Kyai Khalil Harun keluarga sarang, muridipun kakake namine Umar Harun. Riyen alim-alime Kyai sarang sause angkatipun Mbah Ghazali, angkatanipun Mbah Ghazali Kyai Umar Harun, termasuk guru-gurunipun Mbah Dowi, gurunipun Mbah Muhaimin. Santen keluarga kula Lasem nate ngaos Mbah Umar Harun, termasuk buyut kula kandung namanya Mbah Dimyati. Lalu ini alhamdulillah wau Kyai Marzuki mon panjang lebar rangno fikih. Dan alhamdulillah tuduhannya selalu gak sah. Yes. Kula matur Gus Samtong Kyai Marzuki senane gak ngesano sembelian, kula bagian sing ngesano. Karena kalau ndak ada khilaf itu kasihan umat. Kalau umat ini ndak ada khilaf itu jadi repot. Sebab itu teng pondok-pondok diajarkan kitab namine Mizan Kubro, wonten kitab Qalyubi Umairah. Itu logika yang dibangun itu kecuali mut'ah. Kalau mut'ah itu kita sepakat haram semua. Karena kalau kamu tidak mengharamkan malah kemecertok kepingin. Jadi haram mawon lah. Ngeten kalau logika yang di kitab Mahalli. Ini kitab kesukaan keluarga sarang. Di Dualiyah pasti diajarkan kitab Mahal. Misalnya Dabihah atau masalah salam, masalah sujud, itu mesti ada kaul awal, kaul sani, kaul salis. Dan itu ada pandangan yang nggak bisa dibantah. Misalnya sujud itu ya normalnya ya umur itu an asjuda ala sapati azumin. Saya diperintah Nabi ini sujud melibatkan 7 anggota, al jabhah wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Sudah 7 kan? Tapi Imam Syafi'i itu sempat ngeper itu ya mulai ragu. Wayak tamilu kata beliau ikhtimal juga yang syarat pokok itu jabha. Karena Nabi pernah berdoa itu sajadalaka wajhi, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rukbati wa qadami. Tapi saya sepakat sama Kyai Marzuki, nak sampean kemen sah mujma'alah anut Kyai Marzuki. Tapi nak sampean kepengin dadi kiai sing apian anut kula. Kula baleni, nak kepengin mesti sah. Niku anut Kyai Marzuki. Tapi nak kepengin dadi kiai apian anut kula. Kiai apian kuwi model dongane Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughun. Karena kalau fikih ini tidak dikhilafkan, apalagi kalau kita ngaji Sawi, tafsir Sawi, itu Jalalan dikarang oleh orang Syafi'i tapi disarai oleh orang Al-Maliki. Itu sudut pandangnya luas sekali. Nggih, saya ulang lagi, sudut pandangnya luas sekali. Dan kita misalnya semua di sini termasuk Mbah Mus, sanatnya itu sama. Karena induan di sini itu akhirnya kita ngambil Mbah Hasyim. Mbah Hasyim sejarah yang mudah ditulis niku ngaos kalian Kyai Mahfud Termas. Kyai Mahfud niku riyen ngaos kalian Sohibul I'anah Said Abi Bakar Sato. Wau Kyai Fakih Miftah niku keluarga saking Mbah Mas Kumambang. Niku riyen nggih radi rivale Kyai Hasyim. Terus Kyai Fakih niku penentang Mbah Hasyim dalam bab kentongan. Terus sing Mbah Hasyim nate berpikir harame kentongan, sing Mbah Fakih bilang kentongan itu apa? Halal. Padahal itu roh Islam kalian wakil satu. Ya akhirnya nggak lucu. Cerita yang beredar sing terkenal riyen keluarga mriki nggih ngaos teng Mbah Dimyati Termas, adikipun Kyai Mahfud. Itu cerita yang terkenal itu Kyai Hasyim mau rawuh ke Termas semua kentongan disembunyikan termasuk beduk. Mbah Hasyim sempat GR, wah bagus-bagus anut madzhabku. Setelah jagongan sama Kyai Dimyati, adiknya Kyai Mahfud, santri yang lugu itu matur, Mbah kentong beduk sudah disimpan.
aman. Ternyata bodon-bodonan tok untuk menghormati napa? Mbah Sun. Lalu karena logika yang dibangun itu orang seneng Mbah Fakih Mas Kumambang. Niku senajan to NU lah gitu tetep ngaku kentok. Kiai Fakih itu mboten trimo nak kentong itu disamakan dengan nakusun nasoro, kentongnya tiang Nasrani. Karena fungsinya niku tiang kebakaran nggih kentongan, tiang banjir nggih napa? Kentongan. Jadi tidak identik untuk manggil orang ke napa? Biak atau kekanisahnya orang Nasrani. Jadi punane kuno khilaf itu harus kita jaga. Ya saya ulang lagi, khilaf ini harus kita jaga. Ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Tapi tadi basisnya harus ngaji. Dulu itu ya orang sholat jenazah itu ya normal. Jenazahnya di depan, yang nyolati ya di timurnya berarti kalau di Indonesia. Lalu ya ada saja yang usil, itu syarat sah apa adat? Ya ada ulama yang mungkin di kados Mbah Marzuki, syarat sah. Terus ditakoki lan salat gaib piye? Mayite ning Surabaya salat gaib wong Rembang. Akhirnya mulai ngeper. Yang syarat di depan tuh imam bukan jenazah. Wah, akhirnya ya wong akeh. Wong akeh nggih tiyang kathah terus. Ya nak jenazah ono ning Arab, nak jenazah ono ning Gurila. Lah itu kan logika fikihnya kacau. Kaconya itu ya itu syarat sah apa syarat adat. Artinya kata wajatna salafan wa khalafan. Tawaf di Ka'bah juga gitu. Imam Syafi'i itu bersikukuh kalau tawaf terlalu dekat itu enggak sah. Alasannya di situ ada tonjolan sadarwan, tonjolan pondasi. Jadi kamu tidak mengitari Ka'bah tapi di atas Ka'bah. Tapi kata Imam Malik, kata Imam Hanifah ya ora apa-apa. Niku wis kecelok mubeng kok repot. Jadi memang mulai dulu, saya ulang lagi mulai dulu. Itu lama enggak debat itu enggak bisa. Karena di ranah yang tidak al-usuli, tidak masalah akidah, itu sudut pandang itu luas, midan kalau orang bilang midan. Sebab itu riyen setiap ulama nanti dibully. Wah, bisa-bisa. Abu Hanifah nanti liwat tenggene daerah wisata. Sepatah penyanyi-penyanyi wedok nyanyekno tiang-tiang suga-suga wong lanang-lanang. Barang Abu Hanifah rawuh lewat, iku menengcep, mohon niat iku menengcep. Abu Hanifah ngendikan ahsan tunna. Terus imam yang rival beliau, Ibnu Abi Layla itu rival beliau. Suatu saat ada masalah di pengadilan, Abu Hanifah jadi saksi. Kamu tidak sah jadi saksi. Karena ketika melihat penyanyi-penyanyi, kamu bilang ahsan tunna, kamu bagus. Kalian semua bagus. Itu tidak sah. Masa kiai kok ngelegalkan penyanyi-penyanyi cewek, penyanyi-penyanyi putri. Kata Abu Hanifah, saya bilang gitu itu ketika diam apa ketika nyanyi? Ketika diam. Lah ya maksud saya ya pas diam itu bukan pas nyanyi. Jadi mulai dulu itu kiai itu dicari celah salah. Dan itu seni jadi kiai. Jadi kalau tidak ada orang yang menyalahkan itu mungkin kirang cerdas. Lalu kalau matur ke Samtong, gue udah khilaf gue Sulil, soalnya mantu-mantu saingan. Semua saingan kerebut warisan nopolas pokoknya saingan. Ya maksudnya warisannya kiai kan yo ilmu. Karena kalau gak saingan itu terus nopo gak mutun. Oh kan kalau matur ke Sulil, jenengan pun ngorek isya terus toh sekali-kali ngorek fikih. Nah ngorek isya gue enak wayang bagi nak fikih kan ya jibu alika. Jadi tersangka. Baru kayak jadi tersangka itu terus kuat. Kulo nu senengane maca fikih. Karena dengan baca fikih itu orang menjadi terkhitopi oleh Allah Ta'ala. Dan sampean maca tasawuf untuk fasilitas. Dosa gede di sepuro. Kowe dosa kaya apa delok raine Pak Marzuki sepuro. Wae raine iku tasawuf. Fikih boten. Fikih niku ekstrim. Dunya ora iso diwaris durunge utang dibayar, termasuk utang haji ning Allah Ta'ala. Wis pokoke ditersangkakan, tiang niku ditersangkakan. Ora kober. Benten ngaji tasawuf. Makanya terus kula niku nak sakniki kan tasawuf itu beredar di mana? Kula ora disusah. Iku golek para pangeran, golek terapi. Karena kula niku sering Gus kula nyuwun ngaji hikam. Akhirnya takrib. Mboten Gus hikam. Maksudnya piye karena terus ayem kan jadi gampang kabeh. Nak fikih kados Pak Marzuki mau takbir di audit. Oh, apa wis salah. Lah tasawuf mboten guyu-guyu eling pangeran wis koyo wali kan penak. Oke niku seru repot muni Allahu Akbar kepanjangan A niku nggih salah. Allahu Akbar iku salah itu jadi istifham. Berarti maknanya apakah Allah itu maha besar. Tapi nak cara kula iku sing maknane istifham Pak Marzuki sing maca dhewe maksudnya ya Allahu Akbar Allah maha besar. Wong sing maca dhewe kok sing maknane. Jadi niki
Tapi kena mesti kepengen sanut Pak Marzuki. Tapi mau nak kepengen dadi kiai api anut kula. Kula niku saking senenge kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking senenge. Niku kitab madzhab apa saja kula waos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin amma ba'du. Teng ngarsa Pakde kawula Kiai Haji Idris Hamid sedanten para habaib ingkang kula hormati. Wabil khusus Habib Ahmad Al-Habsyi sedanten para habaib ingkang kula hormati, sedanten para kiai, para guru ingkang kula hormati. Iki acara sakral sanget nggih karena ngurmati Simtud Duror. Dados kula secara otoritatif niki amdan kula bahasa Indonesia kersane napa mendunia. Dados niki kula beto kitab asmanipun niku Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah min kalamil Habib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan ini kula bawa secara amdan, secara sengaja mergi menghormati ya. Siapapun yang sering sholat, nggih sholat mawon teng kene Pasuruan Tungti mawon. Beliau ngendikan idza qala al-insanu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah fa ka'annama hajja wa tamara. Dados timbang jenengan kaji ki antri ra mesti haji. Umroh yang bayar, kadang ya korban penipuan. Sholat niati at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah niku faka'an nama hajja wa tamara. Niku ganjarane sami kalian haji kalian umroh. Terus wa idza qala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh faka'an nama zaral habibah sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin fa ka'anna mazara jami'al auliya fid dunya. Ampun ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula teng kene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Nggih mara Uzbek nggih larang, mara Mesir nggih larang, mara Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min ummati. Piye-piye nyatane gelem Islam, tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulat-bulat tenan itu tetap Islam, tukon kafir ya boten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya tapi ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas ini cerita napa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin, sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kula waos nggih. Syekh Mahfud At-Turmusi itu gak ada adik kandung, asmane Mbah Demyati. Mbah Demyati niki ngiyai teng Termas, sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang, mbaipun Mbah Mus. Terus ngaos teng kene Termas, teng kene Mbah Demyati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far, selain istifadah teng keluarga besar teng Lasem. Terus niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Mbah Demyati, sing Mbah Demyati gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalawat.
Ya sing niku ke baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatal isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fa waqafa jibrilu walam yasir ma'hu. Niki mun perjanjiane mun bar niki mun Lakdoh deh. Enggak paham nih. nggih mun rat sido ke ijo nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai sidratil muntaha Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'hu lan ora lumaku sapa Jibril ma'hu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Atatrukuni asiru munfaridan." Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril, "Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum." Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngongkon kula angsal ini sama haram. Sama nu haram. Nah Mbak Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Mergi nak sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng kok. Habib Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wadzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 janah yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarah, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayusallima ala rabbihi idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial hormat kula teng Mbah Hamid kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah al-Abadiyah fil Anfas al-Aliyah al-Habasyiyah. Insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kalau ngadani jenengan nggih boten pantes untuk mriki kata Habib kata Kiai. Tapi kalau dikandani Mas Sama kira pantes. Kados tuwa kula umur. Nae sepuh piyambake itu tuwa kula. Falamma wasallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate Kanjeng Nabi, niku at-tahiyatul mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah, Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois, fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari Allah. Ini betapa pentingnya tidak egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat itu ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Bareng Nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza
Wa inna ma lam yahsul lin nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang roisul malaika? Ya saya ulang lagi, kenapa Jibril yang roisul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya iku disebut apa? Li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sairil makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini angzur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik. Bareng gunung itu delok, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa shaib. Terus ini bedanya Rasulullah SAW kalian Nabi Napa Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa shaikon minal jalal. Li anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah SAW niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Terus Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah Nabi Musa mboten pangeran mau diwarai niku dadi ora diruwet Nabi Musa niku ora diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengen mendapat Taurat. Sedawuhe pangeran, ya sudah kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel, la nu'mina laka hatta narawaha jar. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar beledak mati ya. Barang mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong saksi kok dipateni. Jadi mulang pangeran itu. Akhirnya diuripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan napa orang yang banget isyak tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtud-Duror sing istilahno ba'da an asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu billah. Nah terus fasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niku nak wonten tiyang penghayal, tukang nglamun, tukang wis pokoke sing tukang wis pokoke penghayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi. Berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa niki tenggene Kanzul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan. Kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif.
kulliyan la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus menghayal bu swarga untuk widadari ayu, gak ngamukan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal. Wala aqalla minal amal idza fatal amal ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik, suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisali fina lima arju wasilah ghairatu hal Mustafa Zainal Wujud. Ma anna fadlallahi mabsud. Oh, Mas Aswar. Ya, saya ulang lagi. Ma anna fadlallahi mabsud. Al maksud annaka tuqbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu mabsud. Fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi marahnya Syed Abdul Haddad. Yamurru alal insani waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Kula suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula riyen tiap kali Mbah Hamid nggih mriki menangi beliau sugeng, tiap beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ana wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak senenge ra karuan. Kiai ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku yo ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya ya pokoke Allah itu terus ngaten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng yo paham yo putune Nabi, sing ora putune ra paham yo seneng. Wis senenge perkara berkat menapa sementing seneng. Seneng ku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud. Napa fadluhu mabsud? Jadi ini yang penting. Ini dawe-dawe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau akan matur 2 atau 4 item tentang bagi kersane ngertos asli madhab-madhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya, atau di pengganti di eranya. Kan ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud. Ini Abu Bakar bin Salim yang duriannya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, gamane tonggo-tonggo nih. Gusti, gamane jenengan ngregani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa, jenengan sepura sedanten. Ampun wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wa yu'adzibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagot fiha ila qoli mudbaru sahadal ikal maku tiba ta'ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Qala Habib Alawi fasta'dzamtu hadil maqalah jiddan wa qultu fi nafsi hal yujadul yauma fi asrina ma yaqul mislaha. Wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Imam Abdurrahman bin Ali bin Bakar Sakron ka iman faqih wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali Al-Habsyi yaqulu fi hadzal zaman bimisli hadil maqal allati qala Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering dipilih Habib Ahmad. Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'alluq teng kitab napa Simtud Duror. Ya niki terakhir amun suwe-suwe mari ilmu entek mengke sake mas-mas kula. Tapi. Dados atawan. Niki yang agak serius nih. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah. Ya, Mufti Syafi'iyah di Mekah, abahnya Habib Ali ini, Habib Muhammad. Terus beliau kundur teng Sewun wis terkenal itu kene Sewun, terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Beliau ngendikan i'tanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwam syariah al mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alaih
Allah fil fikhi. Ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wadi. Wa do'at alinal asya wal qulubu qasat. Dados dawuh beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syariat. Inti dari syariat ya di fikih. Kula nu sering nulung tiyang haji. Iki kula matur baitis. Tiyang haji nu sering kula tulung gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji tok. Akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu hafal. Padahal nyetake diitung mbek traveler diitung ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Nggih, donga wukuf apa ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku wis jelas nih. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti tangkel kula, Beb. Gus niki nak mboten kula waca sepundi, Gus. Gak apa-apa, sing penting mbok bayari traveler apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah baru kayak ulama-ulama itu pokoknya tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad itu wis sah. Mboten usah diwaca, gak usah. Nek kowe ra mantep ya kalungno ae, sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Allah wis Allah ya alamu sirra. Itu andekan ndak ditolong ulama fikih juga ndak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan diliwat noto sah. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti, kayak apa susahnya? Semua itu barokahnya fikih. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu Nabi. Ini spesial nih. Ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau di ngendikaken wa Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Terus wulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul di Ana. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila saywun wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunyalit ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati kalau di Indonesia 20 Rabi' Tsani 20 Rabi' Tsani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad huwa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunia alayat Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewon. Jadi beliau menamakan Riyadh, memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh sehingga masjid itu bisa diartikan Riyadh itu Riyadul Jannah atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib. Nah yang tentang Mi'raj kula terusaken ya. Ini sarah burdan. Jadi terakhir ini kesannya buat entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wow kan nopo ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratil Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahadun, siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah SAW. Kalau istilah burda itu fahusta kulla fakhairin ghairu mustarakin wa justa kulla maqamin ghairu mustahab. Iku lawasif. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah. Aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu. Jadi Aisyah itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo. Jelas gak bakas pilpres. Proposal ya mboten bakas koalisi. Faqalat ya, jadi Nabi itu sempat mboten kersa jawab, diredaksikan aturidina an
ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Niki teng kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Bajuri. Karena Ki Hamid Pasuruan masyhur keliling-keliling teng beberapa daerah maos Burdah. Riyen angger Mbah Bisri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang, duit hasil maca Burdah sama Ki Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Mbah Hamid gak disangoni. Mengulas di Mbah Arno wes. Kiai Bisri dendam. Wes Kang ngrasangoni lah ning kelambimu kayak aku sih. Dulu misalnya ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu yang mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya orang yang sangat fanatik ya Hamid didol payu 5 juta. Hadir dan itu kelabine Kiai Hamid sering digo tahajud. Kiai Bisri kan lucu abahnya Mbah Mus. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Kang, susu Kang. Itu guyonannya Wali itu. Jadi memang dulu itu mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Ormas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau dilasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil dilasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena Kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kerso jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nak rambut terangno. Sekolahane kuno ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu gak terangno. Abu Bakar mertuane Kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam. Ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masyi wa ba'duhum bil khosfi. Fama antafa ili bi ummati. Sunnatuka, tren ya cara bahasanya, tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa. Ada yang jenengan kayak antemi watu, ana sing jenengan tenggelamkan apa-apa. Jadi pola ya, cara sakniki pola. Pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polane jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama antafa ilun bi ummati. Pulau kepentangklet, lalu dengan umat saya jenengan seputi. Mosok podo wae ngono cara niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyiatihim hasanat wa man da'ani minhum labaqtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walau la annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial, kamu itu spesial, saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu. Terus kula suwun kersane ziyadatul mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya rabbi likulli qadimin min safari tuhfatun fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak inopo, jenengan kayak jamu apa? Karena beliau yakin gak kena adab. Dadi takokan niku jenengan gawane oleh-oleh nopo. Kados niku lho berkat-berkat niku lho. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfah. Lalu tuhfah umatku apa? Terus qala Allahu taala ana luhum ma'asyu. Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dhewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat malik macam-macam niku pun jejer kalian Allah. Ana lahum iku urusanku bebas pokoknya niku. Iki napa? Jadi ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fin nusyur. Kadza fi ba'di syurur. Terus wa karo jam'u minasyurrah manasuh wa hadasiru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailat isra satrusin. Terus kula suwun barokah Maulid niki tambah mahabbat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau di bab kita Risalah Kusyairiyah, terus teng mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten? Kusyairi. Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal ning bab tasawuf. Dadi kula gadah guru namine Mbah Maimun niku gadah Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Sato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato. Niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar.
Isar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi kan gua gagah-gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah pokoke. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egoisi. Kabeh muni nafsi, nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi, nafsi. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat, yang rahmannya tidak terbatas, yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus ngendikan fa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Sebagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusaffa. Nabi minta apa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi, nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad, Fatus Habib Ahmad, fa Ahmadu Ahmadu min ghairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tu nak cara kitab sing kula waca niku af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ra iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ngendikane kitab itu fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali, saking kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burdah dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman semua, sedulur ngaji Nahdlatul Ulama. Ini adalah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha pada ngaji kali ini bersama dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar yang ada di Pondok Leteh di Rembang ya, di pondok pesantrennya Mbah Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri. Dan ini merupakan ngaji saling gojlok ya, lebih ke Gus Baha sih. Gus Baha yang menggojlok, full gojlok Gus Baha tentang fikih Kiai Haji Marzuki Mustamar di depan Gus Mus. Dan ini merupakan seni debat ulama yang sangat menarik, yang mana Gus Baha dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar ini membahas juga rahasia di balik perdebatan fikih. Maksudnya itu ketika ada perdebatan fikih itu apakah baik atau buruk, kemudian luasnya rahmat Allah. Kemudian Gus Baha menghadapi perempuan itu susah, kupas tuntas makna atahiyat dan karomah wali. Kemudian di sini Gus Baha menggojlok habis-habisan Kiai Haji Marzuki Mustamar di ngaji bareng Gus Mus. Dan teman-teman tentunya selamat datang di channel kita ini teman-teman, channel Ngaji Nahdlatul Ulama. Kali ini kita akan menyimak kesajian spesial reaction ngaji bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha dalam sebuah momen langka bertarung fikih dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar di kediaman Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus. Apa yang terjadi ketika dua ulama beradu argumen? Gus Baha mengajarkan bahwa kepada kita bahwa khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah sebuah rahmat yang justru meringankan beban ibadah umat. Jadi semakin banyak pertentangan, semakin banyak perbedaan pendapat, semakin banyak khilaf, itu nanti akan semakin meringankan beban ibadah umat. Maksudnya itu nanti akan dicarikan yang teringan, terbaik, teringan yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau oleh umat.
Nah, poin-poin penting pada kajian Gus Baha kali ini bersama dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan di video kedua adalah pada saat haul Mbah Hamid Pasuruan, di mana Gus Baha bersama dengan para habaib. Di situ ada Mbah Idris juga, dan ini merupakan indahnya perbedaan. Mengapa perbedaan pendapat antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Fakih Mas Kumambang soal beduk atau kentongan justru menjadi solusi bagi umat. Ini juga diceritakan tadi. Kemudian seni menjadi kiai. Gus Baha mengungkapkan rahasia mengapa kiai justru senang jika dicari kesalahannya dalam berfatwa. Nah, ini kan lebih ke apa istilahnya ya? Dicari kesalahannya kok malah senang gitu kan. Nah, itulah keutamaan atau mulianya seorang ulama. Kemudian fikih yang meringankan. Visi misi dari Gus Baha mempelajari ribuan kitab hanya untuk mencari jalan keluar ibadah yang mudah bagi masyarakat awam. Jadi mencarikan dalil, mencarikan referensi-referensi, sumber-sumber hukum yang jelas untuk menjadi jalan keluar ibadah yang mudah dan ringan bagi masyarakat awam atau umat. Kemudian mental pertarungan ilmu. Jadi mengapa sosok tegas seperti Kiai Haji Marzuki Mustamar sangat dibutuhkan? Itu agar ilmu fikih tetap hidup dan dinamis. Seperti yang kita ketahui tadi juga Gus Baha menyampaikan bahwasanya Gus ataupun Kiai Haji Marzuki Mustamar ini benar-benar seorang petarung fikih sejati. Beliau mampu dan beliau berani mengatakan prinsipnya dengan sumber yang jelas tentunya, dan tegas beliau itu, dan ini sangat dibutuhkan agar ilmu fikih tetap hidup dan dinamis. Dan ini merupakan kejulukan yang cerdas saat momen Gus Baha menguji para gus-gus muda agar terus serius belajar dan siap melanjutkan estafet perjuangan para waliullah. Dan di spesial haulnya Mbah Hamid, rahasia Gus Baha menjelaskan mengenai rahasia at-tahiyat dan menghadapi perempuan. Dalam bagian lain, Gus Baha juga memberikan tausiah mendalam di haul Mbah Hamid Pasuruan mengenai rahasia di balik lafaz at-tahiyat sebagaimana Rasulullah mendidik umatnya, di mana makna at-tahiyat yaitu duduknya kita dalam sholat secara setara dengan sowan langsung kepada Rasulullah dan para wali. Kemudian diplomasi Rasulullah bagaimana Nabi Muhammad SAW menegosiasi kepada Allah agar umatnya tidak masuk neraka. Kemudian juga dikisahkan antara ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, perbedaan mendasar saat keduanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian merupakan sifat uminya Rasulullah, mengapa ketidakinginan pribadi Rasulullah justru menjadikan pemimpin para nabi. Nabi Muhammad itu kan mempunyai sifat umi yang tidak mempunyai keinginan pribadi, tapi itulah yang justru menjadikan Rasulullah Muhammad SAW ini menjadi pemimpinnya para nabi. Ya karena itulah. Kemudian ada humor ala Gus Baha, yaitu cerita unik saat Rasulullah diancam oleh Sayyidah Aisyah, hingga pesan Gus Baha itu menghadapi perempuan itu susah, apalagi sekelas ketua Fatayat, ketua Muslimat, dan orang-orang yang mempunyai keilmuan tinggi juga. Nah, itu teman-teman, semoga rangkuman ngaji kali ini bermanfaat dan menjadikan amal jariah bagi Gus Baha serta keberkahan bagi kita semua yang menyimak, dan itu menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha ya teman-teman. Terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.